Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam. Kami di sini mempresentasikan hasil UTS pemrograman Web 2 yang beranggotakan saya, Nyimas Sebenarnya Syafeni, lalu ada Chris Juanito Clancy, dan Muhammad Zaki Hashim dari kelas Sipil 4A. Soal pertama yaitu ada desain database. Desain database sebuah database untuk sistem manajemen kursus online. Sistem ini mencakup beberapa fitur seperti pengguna atau student dapat mendaftar untuk berbagai kursus. Setiap kursus memiliki instruktur dan daftar peserta. Data yang disimpan harus meliputi pengguna, kursus, dan pendaftaran kursus atau registrasi. Buatlah skema database dan relasi antar tabel serta penjelasan tentang setiap tabel yang Anda buat. Yang pertama ada tabel students atau users yang menyimpan informasi pengguna bisa mendaftar kursus. Berikut adalah query-nya. Lalu ini adalah tampilan dari localhost dari student atau user. Dari penjelasannya, yang pertama ada ID student, yaitu ID unik student. Lalu ada nama lengkap student, email sebagai identitas unik pada saat login, password katasannya akan di-hash sebelum disimpan. Lalu yang kedua ada tabel courses yang menyimpan daftar kursus yang tersedia beserta instruktur. Berikut adalah query-nya, lalu berikut adalah tampilan dari localhost. Course yang course. Jelasannya itu ada ID course, yaitu ID unique course, lalu ada nama course, yaitu nama dari course yang ada, lalu ID instruktur, yaitu ID unik dari instruktur yang mengajar kursus ini. Lalu yang ketiga ada tabel instruktur yang menyimpan data instruktur yang mengajar khusus. Berikut adalah query-nya, dan berikut adalah localhost-nya. Dari penjelasan tersebut, ada ID instruktur yaitu ID unik milik instruktur, lalu ada nama instruktur, nama dari instruktur, email sebagai identitas unik pada saat login, lalu password katasannya akan di-hash sebelum disimpan. Lalu yang keempat ada tabel pendaftaran atau registration yang mencatat pengguna yang mendaftar ke course tertentu. Berikut adalah query-nya dan localhost-nya. Lalu berikut adalah relasi antar tabelnya. Yang kedua, pertanyaan SQL. Tulis query SQL untuk menampilkan daftar khusus yang sudah diikuti oleh seorang pengguna. Berikut adalah query dan outputnya. Lalu menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus. Berikut adalah query dan outputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chris Juanito. Baiklah.
Untuk selanjutnya ini pada bagian website di mana ada form pendaftaran khusus. Yaitu pertama adalah buatlah sebuah form PHP untuk pendaftaran kursus yang memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa kursus yang mereka ingin ikuti. Form ini juga menyediakan drop down untuk memilih kursus. Kemudian setelah pengguna mengirimkan form, data harus tersimpan pada tabel registration. Form harus memiliki validasi untuk memastikan bahwa pengguna minimal memilih salah satu kursus dan tidak ada yang data yang kosong. Baiklah, kita bisa lihat di sini ada screenshot mengenai halaman homepage-nya. Kemudian ada pendaftaran akun, pendaftaran kursus. Berikut ini ada tampilan drop down. Kita bisa memilih eh, kursus yang diinginkan. Selanjutnya itu kita bisa memilih bisa satu kursus dan atau juga dua kursus dan tidak boleh ada yang kosong. Kemudian kita bisa menambahkan dan ada hasilnya berhasil. Kemudian akan tampil pada database. Oh, baiklah, ini kita akan masuk dulu menggunakan sebuah akun. Kemudian kita akan melakukan pendaftaran kursus. Kita bisa memilih tambah kursus lain juga bisa. Kita memilih 3 kursus. Daftar sekarang, kemudian pendaftarannya berhasil. Kemudian kita bisa melihat di data yang akan muncul di bagian bawah. Itu ada student Muhammad Zaki tadi mendaftar kursus. Selanjutnya, kemudian ada form input data pengguna. Buatlah form untuk menambahkan data pengguna baru. Data yang dimasukkan termasuk nama lengkap, email, dan paspor. Kemudian paspor harus di-hash sebelum disimpan di database. Setelah pengguna berhasil disimpan, tampilan pesan konfirmasi menunjukkan pengguna yang baru sudah dimasukkan. Baiklah, selanjutnya ini bagian register ya. Ini ada halaman utama registernya. Kemudian kita bisa menambahkan akun, kita mengisi data, kemudian kita akan daftar sekarang. Bisa dicoba. Register, bukan login. Nah, baik. Tambah pengguna. Baik, sudah pengguna berhasil ditambahkan, kita dapat melihatnya di database. Baik, ini ada data yang baru tadi. Emailnya chris@gmail.com. Kemudian passwordnya juga ada di hash. Baik, selanjutnya untuk persoalan nomor 3 akan saya serahkan kepada Muhammad Zaki Hasim. Silakan. Baiklah, untuk yang ketiga itu adalah soal tentang PHP Array dan SQL Query. Yang pertama itu menggunakan Array PHP untuk menampilkan daftar kursus. Yang pertama, eh, kita akan membuat halaman PHP yang dapat menampilkan daftar kursus dengan informasi nama kursus dan instruktur. Data kursus diambil dari tabel course di database, lalu menggunakan array untuk menampung datanya dan tampilkan menggunakan for each fungsinya dari PHP. Nah, mungkin langsung aja di sini demonya di daftar kursus.
akan tampil eh, nama kursus dan instrukturnya. Jadi di sini ada pemrograman web, yang akan muncul instrukturnya Dian Saputra, Machine Learning, Eka Susanti, Cybersecurity, Farhana Ramadan, dan lain-lain. Lalu untuk codingannya sendiri, eh, di sini aja. Jadi dia pakai PHP 4H yang mengambil data courses dan akan ditampilkan di eh, tabel. Lalu yang kedua adalah mencari peserta kursus tertentu. Pertama, buatlah halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada sebuah kursus tertentu. Halamannya dapat menampilkan nama lengkap pengguna, email, dan kursus yang mereka daftarkan. Lalu, ak- menggunakan query SQL untuk mendapatkan datanya dan ditampilkan di tabel HTML. Nah, jadi di sini eh, kita masuk ke menu daftar peserta, lalu kita pilih kursus yang ingin kita tampilkan, daftar pesertanya. Misal di sini kita akan tampilkan daftar peserta Artificial Intelligence. Lalu kita tampilkan dan langsung terlihat di sini hasilnya, nama pesertanya, email, dan kursus yang mereka pilih. Oke, untuk codingannya di sini em, pertama kita akan mengambil dari $post selected course. Jadi yang dipilih tadi course-nya. Lalu jika masuk selected course-nya akan menjalankan query SQL ini. Dia akan mengambil nama student, email, dan course yang dipilih. Lalu akan dieksekut dan hasilnya akan eh, dikirim ke tabel HTML tadi. Oke, untuk nomor 4 itu yang pertama menampilkan jumlah pendaftar per kursus. Jadi eh, akan akan membuat halaman PHP dapat menghitung jumlah pendaftar per kursus dan jumlah pendaftar yang sudah eh, memilih kursus. Jadi dia di page yang sama. Jadi kita pakai machine learning di sini. Lalu kita tampilkan, lalu akan terlihat total pesertanya ada 4. Lalu statistik global ini total seluruh peserta yang mengikuti seluruh dari eh, kursus yang ada. Itu ada 45 orang. Untuk codingannya sama seperti tadi, data di fetch, lalu eh, data yang sudah di fetch akan di count. Hasil datanya ada berapa untuk value partisipannya. Lalu ditampilkan di tabel tadi. Oke, mungkin eh, saya kembalikan ke Nyimas. Oke, Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.